Yang jadul-jadul gitu, kue-kue tradisional muncul kembali menyambut indahnya bulan Ramadan. Serentak satu suara. Mau kaya, mau miskin, mau kecil, mau gede, mau tua, makanya bareng-bareng nunggu komando dari Allah. Komando apa? Yaitu azan maghrib. Nuktah kedua, silakan. Bismillah. Nuktah kedua, terdapat banyak hikmah yang di dalamnya puasa Ramadan membuat makhluk mensyukuri berbagai nikmat Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Seperti yang disebutkan pada kalimat pertama, makanan yang dibawa oleh sang pelayan dari dapur raja tentu sangat bernilai. Tentu sangat bodoh jika ada yang tidak menghargai makanan tersebut dan tidak mengenal pemberi yang sebenarnya. Malah si pelayan itu yang diberi hadiah dan balasan. Begitu pula dengan makanan dan nikmat tidak terhingga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hamparkan di muka bumi. Sudah pasti Dia menuntut harganya dari kita, yaitu bersyukur kepadanya atas segala nikmat tadi. Sementara berbagai sebab lahiriah dan para pemiliknya hanya laksana para pelayan. Nah, kita memberikan harganya kepada para pelayan serta merasa berhutang budi kepada mereka. Bahkan kita menunjukkan rasa hormat dan terima kasih lebih dari yang semestinya. Padahal pemberi nikmat hakiki yang layak mendapat puncak syukur dan pujian daripada sebab-sebab. Jadi mengungkapkan syukur kepada Allah adalah dengan menyadari bahwa nikmat tersebut secara langsung bersumber darinya, menghargai nilainya, serta merasa butuh kepadanya. Nuktah kedua, faedah kedua dengan adanya puasa, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui siapa pemberi nikmat yang hakiki, supaya tidak salah alamat. Dicontohkan, ada seorang raja ngasih makanan, mengutus Ripai, Pak I, makanan ini, hadiah ini sampaikan kepada Riki misalnya. Riki salah alamat. Udah dibilang, Ki, Riki ini hadiah dari raja. Atur nuhun, Mas Pak I, ya Allah, atur nuhun kau. Saya terima kasih kepada kamu. Enggak disebut rajanya, yang disebut Pak I. Cerita ke orang, ya Allah, saya dapat hadiah dari Pak I. Saya dapat hadiah dari makanan dari Mr. Fai, rajanya nggak disebut. Ini namanya salah alamat. Nah, dari puasa kita belajar. Ketika azan maghrib langsung wirid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, laka kepadamu, karena kamu saya berpuasa. Wabika, walaka, laka sumtu, wabika, karena kepada engkaulah kami beriman. Belajar bahwa hidangan yang ini sih bener nih, yang masak mah teh bedah, yang masak mah bagian dapur. Tapi hakikatnya datangnya semua ini, Allah yang menggerakkan. Makanan dikirim dari Tangerang Buina, berbagai macam bumbu. Yang nyetir Ustadz Rapsan, baru Ustadz Agus ngambil bumbu. Habis itu sampai sini dipanggul oleh para santri. Ada paruk manggul, beras manggul. Ini semua sebab-sebab semua. Pelayan-pelayan semua ini disebutin ini sebagai pelayan. Sampai di sini diproses oleh Kang Dapur, masak teh bedah. Dihidangkan lagi sampai pada waktu buka puasa. Nah, kita diberikan pelajaran, jangan sampai ini salah alamat. Semua ini datangnya dari Allah. Pelayan-pelayan, mau teh bedah, mau bagian dapur, Ustadz Rapsan, Ustadz Agus, Bu Wina, semua. Ini adalah rentetan pelayan-pelayan Allah yang kalau mereka menjalankan ikhlas jadi pelayannya akan dapat pahala. Tetapi puji dan syukur yang hakiki jangan sampai kepada pelayan-pelayan ini. Kita ucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah tidak kalau Riki Rici tadi syukurnya sama Pak I? Salah.
Salah tidak kalau Najib syukurnya sama Bu Wina? Salah nggak? Kalau Naufal syukurnya sama Teh Bedah? Dibilang salah juga enggak. Karena lam yaskurin nas, lam yaskuril. Artinya syukur kepada manusia jangan melebihi syukur kita kepada Allah. Ya, tetap kita thank you Mrs. Bedah, thank you Bagianda, thank you Ustadz Rafsan semua. Tapi pujian terbesar dan terindah terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiap sholatnya alhamdulillah wa syukurlillah, bersyukur padamu ya Allah. Ada lagunya. Itu tuh siapa namanya? Hah? Sulaiman ya. Kau jadikan kami saudara. Alhamdulillah lah, ya Allah. Apalagi ya Allah, sirup sudah ada. Ayam tiap hari. Nasi beras sekarang mahalnya ampun ya. Beras satu karung yang kita makan tuh 700.000 sekarung. Itu level paling agak rendah. Beras bulog. Bulog tapi bagus. Level di atasnya lagi 750 sampai 800. Di Anahal sehari bagian dapur mana nih? Habisnya berapa beras sehari? Satu karung kurang lebih. Di Anahal sehari menghabiskan satu karung. Untuk beras saja menghabiskan kurang lebih 700 tanpa kita harus menanam 3 bulan, tanpa kita harus pergi ke tukang penggiling, tanpa harus mencangkul. Allah sediakan hadza fadlun, ini anugerah dariku, silahkan kamu nikmati, tapi kamu syukuri nikmat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Karena itu puasa di bulan Ramadan merupakan kunci syukur yang hakiki, lurus dan agung serta bersifat menyeluruh. Sebab sebagian besar manusia tidak mengetahui nilai nikmat yang demikian banyak, lantaran tidak merasakan pedihnya rasa lapar. Misalnya orang yang kenyang, terutama kalangan yang kaya, tidak dapat mengetahui nilai nikmat yang terdapat pada sekerat roti kering. Namun orang mukmin di saat berbuka dapat merasakan sebagai nikmat ilahi yang sangat berharga. Indra pengecapnya menjadi saksi atas hal itu. Oleh sebab itu mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, mulai dari pemimpin sampai pada kalangan yang paling miskin, memperoleh syukur maknawi dengan menyadari nilai nikmat tersebut. Jika manusia yang menahan dari untuk tidak menyentuh makanan di siang hari, membuatnya dapat mengetahui kalau ia benar-benar merupakan nikmat. Pasalnya, ia berbisik pada dirinya, nikmat ini bukan milikmu. Aku tidak bebas mengkonsumsinya. Jadi, ia milik pihak lain. Nikmat tersebut adalah bentuk karunia dan kemurahannya atas kita. Sekarang aku sedang menantikan perintahnya. Dengan cara semacam ini berarti manusia menunaikan syukur maknawi. Dengan demikian puasa berposisi sebagai kunci syukur dilihat dari berbagai sisi yang merupakan tugas hakiki manusia. Puasa sebagai kunci syukur maknawi. Mudah-mudahan dengan puasa bulan Ramadan ini kita meningkat kunci syukur maknawi. Dari mana coba kita bayangin tadi ya? Yang pertama tadi kita belajar bahwa nikmat yang ada semua ini tidaklah bukan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya pada bulan Ramadan siang-siang beras kita punya, air ada, duit ada. Kalau kita mau jajan mah bisa-bisa saja. Mau gunakan duit 10.000 beli es buah bisa-bisa saja, tetapi ternyata hati kita nggak bisa, nggak nerima. Saya kan lagi puasa.
Tuhan belum mengizinkan kita menyentuh makanan-makanan yang Allah berikan ini sebelum nanti azan maghrib. Maka dari situ kita belajar, ya Allah, ternyata semua makanan yang ada di muka bumi ini tidak boleh kita ambil kecuali biiznillah. Setelah ada izin dari Allah, yaitu ketika datang waktunya berbuka puasa. Inilah pelajaran yang luar biasa. Sedia macam-macam beras dan lain sebagainya pun kita nggak bisa seenak-enaknya. Tidak bisa ngambil seenaknya. Nunggu dulu azan bareng-bareng. Lanjut. Nukta yang ketiga, salah satu hikmah puasa di antara sekian banyak hikmahnya yang tertuju kepada kehidupan sosial manusia adalah sebagai berikut. Manusia diciptakan dalam kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Karena itu, Allah menyeru kalangan kaya untuk memberi bantuan kepada mereka yang miskin. Nah, tentu kalangan yang kaya tidak dapat merasakan kondisi miskin yang menumbuhkan rasa kasihan. Juga tidak dapat merasakan derita lapar yang mereka alami secara sempurna, kecuali lewat rasa lapar yang dilahirkan dari puasa. Andaikan tidak ada yang puasa, tentu banyak orang kaya yang menuruti hawa nafsu tidak mengetahui sejauh mana pedihnya rasa lapar dan hidup. Dan hidup miskin serta sejauh mana fakir miskin membutuhkan kasih sayang. Oleh karena itu, rasa kasihan terhadap sesama yang terdapat dalam diri manusia menjadi salah satu faktor yang melahirkan sikap syukur hakiki. Pasalnya, setiap individu dapat menemukan orang yang lebih miskin darinya dari satu sisi, di mana ia diwajibkan untuk mengasihinya. Tanpa ada keharusan bagi diri ini untuk ikut merasakan pedihnya rasa lapar. Tentu tidak akan ada yang berbuat baik kepada orang lain dengan tolong-menolong dalam ikatan kasih sayang terhadap sesama manusia. Salah satu hikmahnya puasa memunculkan, melatih kita rasa kasih sayang. Kalau cuma teori-teori aja nggak bisa. Orang tuh kata Allah harus praktek. Teori-teori buku-buku aja nggak bisa. Kamu orang kaya, kamu anak orang jutawan, miliarder, supaya bisa mengetahui asrarus saum, rahasia puasa, rahasia orang fakir, gimana caranya? Nggak bisa baca buku. Orang fakir itu lapar tuh rasanya begini titik-titik, perutnya melilit sedikit. Kalau ini nggak bisa ditulis, maka perlu adanya praktek atau praktis. Allah bikinlah syariat yang namanya puasa. Baru dari situ anak kecil juga, ya Allah, oh lapar itu begini. Orang kaya, oh lapar itu begini. Muncullah gairah untuk beramal akhirnya. Indonesia ini kalau nggak ada bulan puasa, wallahu alam ya, ekonomi Indonesia bangkit karena adanya bulan Ramadan. Di mana apa? Di mana orang-orang kaya yang tadinya nggak pikir sedekah, nggak pikir membantu orang lain, tiba-tiba di bulan puasa, sampai kalau ngelihat, coba nanti ya, kalau ngelihat mall-mall, sarung keluar semua dari pabrik. Bayangin tuh. Sarung pabrik Atlas, apa aja, kerja setahun, tiap hari lakunya nggak seberapa, dikumpulin di dalam gudang. Nanti giliran bulan Ramadan, gudang dikeluarin semua, habis. Kerja 1 tahun habis pada bulan Ramadan, karyawan sejahtera semua. Apalagi kongguan, ada nggak orang beli kongguan hari bulan Idul Adha gitu ya? Kongguan, ciki-ciki semua ditimbun di pabrik-pabrik. Keluarnya nanti ini kalau bulan Ramadan. Maka kata Menteri Keuangan, Indonesia itu harus bersyukur dengan adanya bulan Ramadan. Ekonomi yang menurun, muncul bulan Ramadan langsung naik. Gairah sedekah, ada THR, ada BOS, ingin memberi donatur, buka bersama dan lain sebagainya. Lihat di mana-mana orang dagang laris semua. Ada cincau, ada es di pinggir-pinggir jalan laris semua, karena gairah orang ingin bersedekah. Inilah diantara rahasia puasa meningkatkan
tumbuhnya rasa peduli orang-orang kaya ingin saling membantu kepada yang miskin. Lanjut. Puasa Ramadan dilihat dari sisi pembinaan terhadap jiwa manusia memiliki sejumlah hikmah. Di antaranya adalah secara fitrah, jiwa manusia cenderung ingin bebas merdeka tanpa ikatan. Bahkan, ia merasa berkuasa atas dirinya sendiri dan bebas bergerak sesuka hati. Nah, kata Kapin, Ustaz, saya kan pengennya bebas, freedom. Tidak ada yang mengatur. Ngapain ngatur-ngatur? Bapak saya, ibu saya aja nggak ngatur, kakek saya aja nggak ngatur. Nah, ini sifat dasar manusia emang seperti itu. Kalau ditanya Naufal juga begitu, saya juga begitu. Pingin bebas nggak Rukpi? Itulah sifat dasar manusia. Pingin bebas, pingin merasa paling Apa ini pelajaran di bulan Ramadan? Lanjut. Ia tidak mau berpikir bahwa dirinya tumbuh besar lewat berbagai karunia ilahi. Yang ketiga, terutama jika ia memiliki kekayaan berlimpah dan kekuasaan di dunia. Hal itu ditopang dan didukung oleh kelalaian yang ada. Karenanya ia mereguk nikmat ilahi dengan cara merampas dan mencuri laksana hewan. Akan tetapi pada bulan Ramadan yang penuh berkah, jiwa setiap manusia menjadi sadar, mulai dari yang paling kaya hingga yang paling miskin, bahwa dirinya bukan pemilik, tetapi dimiliki. Juga tidak bebas merdeka, tetapi hamba yang diperintah. Karena itu ia tidak bisa melakukan pekerjaan yang paling sepele sekalipun tanpa perintah. Nah, dari puasa ini kita belajar nih. Tadi awal kita ngerasa bahwa kita orang hebat, kita free, nggak mau ikut aturan apapun. Ternyata dengan adanya bulan puasa nggak bisa. Aldi, orang Islam, mau makan aja diatur. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Walaupun pengen makan, ada aturan syariatnya nggak boleh. Wah, berarti saya bukan orang merdeka dong. Karena makan aja diatur, minum aja diatur. Pengen hubungan suami istri nggak bisa di siang hari. Katanya lo merdeka, berarti kamu bukan orang merdeka. Tetapi kita adalah budak atau hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tadinya mau tegak begini, nih gua. Gua apaan? Lo juga Abdul, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nggak bisa semena-mena hidup di atas muka bumi. Kamu lahir lewat jasa dukun bayi atau gede dikit disusuin lewat jasa ibumu. Ibumu dibantu orang-orang tetangga sekitarnya bisa beli susu. Ayahmu kerja kepada bosnya ngasih gaji, hutang jasa sama bos itu. Semua proses hidup kita tidak ada yang hebat, semua melalui proses bantuan satu sama nggak bisa. Siapa namanya? Faruk dari Sulawesi. Pertama datang ke sini antum kecil atau gede? Kecil, ya Allah. Kecil banget. Tumbuh di Anahal. Yang gedein kamu orang tua atau Anahal nih? Yang waktu di rumah atau waktu di Anahal? Waktu di Anahal. Dia tumbuh gede. Pak Inopal pertama datang kecil. Orang tua tahu-tahu pulang, udah gede aja ini. Perasaan nggak ngasih makan. Ternyata lewat jasa orang donatur, orang-orang muhsinin. Badan kita dari 95 naik 110, 110 naik 140, 140 udah manteng segitu aja, nggak gede-gede lah. Tingginya ke samping bukan ke atas. Sini nih siapa tuh? Jabar pertama datang kecil nggak? Ini dapak begitu. Ya kan? Sekarang udah kayak antena TV aja udah. Padahal di rumah sebentar, lama di rumah atau lama di pondok? Lama di pondok. Oh, berarti kita itu dari kecil sampai gede melalui proses yang panjang, melalui rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan siapa-siapa. Kalau memang kita harus diatur, memang kita adalah hamba Allah yang wajib diatur. Nggak bisa bebas kita. Memang ad-dunya sijnul, hidup di dunia ini memang seperti penjara. Namanya penjara bebas atau enggak? Enggak. Ya memang ada aturan-aturannya. Udah terima aja deh.
radina billahi rabb. Daripada kita berontak, capek sendiri, udah terima aja, ya Allah, saya suruh gini, oke. Suruh sana, oke. Suruh sini, oke. Oke semua. Wah, saya terima ya Allah, asalkan engkau ridho, asalkan engkau menerima. Lanjut. Demikian perasaannya sebagai penguasa atas dirinya lenyap. Ia terikat oleh jerat ubudiahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam wilayah tugas utamanya, yaitu bersyukur. Kembali lagi, tugas utamanya apa tadi? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kalau pandai bersyukur, insya Allah jadi hamba Allah yang diridha. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Cara menuju bersyukur melalui madrasah Ramadan. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi ngerembes sampai ke dalam hati kita. Ya Allah, semuanya atas karunia dan ridho serta limpahan rahmat-Mu. Lanjut. Nokta kelima. Puasa Ramadan memiliki banyak hikmah dilihat dari tujuannya dalam mendidikan nafsu amarah, dalam meluruskan akhlaknya, dalam menjadikannya menjauhi berbagai perbuatan yang tidak jelas. Kami hanya akan menyebutkan satu darinya, yaitu bahwa nafsu manusia cenderung lupa kepada jati dirinya. Ia tidak melihat kelemahan tak terhingga, kefakiran tak bertepi, dan berbagai kekurangan yang terdapat dalam dirinya. Ia tidak mau melihat semua itu, tidak mau merenungkan puncak kelemahannya, kondisinya yang akan lenyap, serta berbagai kesulitan yang akan ia hadapi. Ia juga lupa kalau dirinya berasal dari daging dan tulang yang cepat rusak dan hancur. Ia merasa seolah-olah wujudnya berasal dari baja, tidak akan pernah mati dan akan kekal abadi. Karena itu engkau melihatnya menyambar dunia dan melemparkan diri ke dalamnya. Dengan rasa tamak disertai dengan kecintaan buta terhadapnya yang menguatkan cengkramannya terhadap segala hal yang dirasa nikmat dan berguna. Akibatnya, ia lupa kepada Sang Pencipta yang telah mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Ia juga melupakan balasan amal perbuatannya dan kehidupan akhiratnya sehingga terjatuh ke dalam akhlak tercela. Namun, puasa Ramadan membuat manusia yang paling lalai dan membangkang dapat merasakan kelemahan, ketidakberdayaan, dan kefakirannya lewat rasa lapar. Masing-masing mereka memikirkan perutnya yang kosong sekaligus menyadari rasa butuh yang terdapat dalam perutnya. Itu serta menyadari sejauh mana kelemahan dan kebutuhannya terhadap rahmat dan kasih sayang Sang Ilahi. Dari lubuk hatinya ia ingin mengetuk pintu ampunan Tuhan dengan segala kelemahan dan kefakiran yang ada, seraya melepaskan sifat keangkuhan dalam jiwanya. Ya, salah satu manfaat puasa adalah mendidik nafsul amarah, ya, nafsu yang mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Karena nafsu ada nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tunduk, ditundukkan, ada nafsul amarah, nafsu yang masih memerintahkan hal yang tidak baik. Manusia pada dasarnya merasa dirinya hebat, ya, merasa I am is hero, saya adalah pahlawan, saya orang hebat, sampai enggak mau menghormati orang lain. Namanya sifat sombong, takabur. Saya bisa makan karena saya kerja, saya pinter karena saya belajar, saya bisa sehat begini karena saya olahraga. Semua merasa saya, dan saya. Sebagaimana setan mengatakan, ana khairun min, saya lebih, is the best, ya, than Adam, saya lebih hebat daripada Adam. Itulah salah satu ciri-ciri nafsul amarah, merasakan I am is the best, saya lebih bagus, saya lebih hebat,
saya lebih kuat, sehingga nggak mau merasakan mengakui kelemahan-kelemahan. Ya. Sehingga Allah ingin menguji. Kalau kamu memang hebat, coba bisa nggak kamu tahan lapar? Wah, dikasih lapar, melilit juga perutnya. Waduh, baru katanya you is hero, you is giant, you is ternyata gara lapar aja, nggak makan, nggak minum, sudah Disitulah Allah mengingatkan bahwa kamu adalah abdun do'ifun, hamba yang lemah, yahtaj ila ghairi, yang butuh kepada yang lain. Ya, setiap sesuatu yang butuh kepada yang lain tidak bisa dikatakan is the best. Ya, semua adalah lemah karena kita masih butuh makan, masih butuh minum, masih butuh dan lain sebagainya. Berarti saya tidak pantas mengatakan bahwa saya adalah paling hebat, paling bagus. Saya adalah abdukal fakir, hambamu al fakir, yang needs, selalu butuh, selalu mengharapkan bantuan daripada yang lain. Ya, ini salah satu inti daripada puasa. Supaya ojo gumedi. Apa gumedi ku? Merasa hebat, merasa the best dari yang lain-lain. Ya, kenapa diuji pakai lapar, pakai haus saja kita sudah lemah. Akhirnya sadar, merunduk, bersujud, tazallul wa khudu ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya sombong tegak, akhirnya mau rukuk, akhirnya mau sujud. Mengakui Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lanjut.